Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Jumat 26 Desember 2025. Gereja merayakan pesta Santo Stefanus Martir pertama. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 17 sampai 22. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudaraku yang terkasih, dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, Yesus mengingatkan kepada para murid-Nya, waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu ke rumah ibadatnya. Karena aku, kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yesus sejak awal sudah memberikan wejangan bagi para murid tentang konsekuensi menjadi murid-Nya, bahwa mereka akan menemukan banyak cobaan dan tantangan. Wejangan Yesus ini dialami oleh Santo Stefanus yang kita rayakan pestanya hari ini. Stefanus adalah seorang diakon. Ia dibunuh dan dirajam pada tahun 34. Ia dikenal sebagai seorang yang pandai. Ia terus bersaksi tentang Kristus Yesus meskipun ia harus menghadapi musuh-musuhnya. Sampai pada terakhir hidupnya di dalam penderitaan, ia masih sanggup mengeluarkan kata-kata pengampunan. Ini sesuatu yang luar biasa. Dalam segala penderitaannya, ia masih mampu mengatakan, Tuhan, janganlah dosa ini Engkau tanggungkan kepada mereka itu. Saudaraku terkasih, Stefanus sangat mencintai Kristus Yesus. Dia merelakan diri dirajam ketimbang mengkhianati Yesus. Bahkan dengan tegas ia mengatakan, Tuhan, janganlah dosa ini Engkau tanggungkan kepada mereka itu. Ungkapan ini hanya bisa terjadi bila orang memiliki cinta yang utuh pada Kristus. Hidupnya semata-mata hanya untuk Kristus. Itulah murid Yesus yang sejati. Dan Stefanus contohnya. Kita berdoa semoga kita juga semakin setia seperti Stefanus. Tuhan sejak awal sudah mengingatkan kita konsekuensi sebagai murid Kristus. Tapi percaya, orang yang setia pada Kristus tidak pernah akan sia-sia dalam hidupnya. Surga tempatnya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.